Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Selvi Juliani dan rekan saya Putri Permatasari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi tentang teori kepribadian psikoanalisis sosial dari seorang Karen Horney, yang mana kami akan menjelaskan tentang dasar pemikiran, prinsip kepribadian, struktur kepribadian, dinamika kepribadian, perkembangan kepribadian, dan yang terakhir implikasi teori kepribadian psikoanalisis sosial terhadap bimbingan dan konseling. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yakni dasar pemikiran. Pada mulanya, Horney adalah pengikut Freud yang kemudian terpengaruh oleh Jung dan Adler. Akhirnya, dia mengambil pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam suatu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian seperti fisiko-kimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual, dan hanya dapat dipelajari dalam hubungan satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Teori Karen Horney juga mengembangkan salah satu teori yang paling terkenal dari neurosis. Dia percaya bahwa neurosis yang dihasilkan dari kecemasan dasar yang disebabkan oleh hubungan interpersonal. Teorinya mengusulkan bahwa strategi yang digunakan untuk mengatasi kecemasan seringkali digunakan secara berlebihan, menyebabkan mereka mudah mengambil bentuk kebutuhan. Yang kedua, yakni prinsip kepribadian Karen Horney. Konsep utama Horney adalah kecemasan dasar yang dirumuskan perasaan yang terdapat pada anak karena terisolasi dan tak berdaya dalam dunia secara potensial bermusuhan. Sejumlah besar faktor yang merugikan dalam lingkungan dapat menyebabkan anak mereka tidak aman, yakni dominasi langsung atau tak langsung, sikap merasa bodoh, tingkah laku eratik, dan kurang menghargai kebutuhan-kebutuhan pribadi anak. Struktur kepribadian. Horney percaya bahwa makhluk hidup, jika diberikan sebuah lingkungan dengan kedisiplinan dan kehangatan, akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri serta kecenderungan untuk memiliki pemahaman diri. Sayangnya, pengaruh-pengaruh negatif awal seringkali menghambat kecenderungan yang mengalami seseorang memperoleh pemahaman diri atau mencapai realisasi diri. Sebuah situasi membuat mereka merasakan perasaan terpisah dan rendah diri. Selain itu juga terdapat perasaan terpisah dari diri mereka yang semakin berkembang. Oleh karena merasa terpisah dari diri mereka sendiri, maka seseorang merasa harus mendapatkan kepekaan akan identitas atau sense of identity yang stabil. Dinamika kepribadian. Horney mempercayai bahwa setiap orang memulai kehidupan dengan potensi kesehatan yang maksimal. Namun untuk itu, dibutuhkan kondisi yang baik untuk tumbuh. Sayangnya, banyak orang tua mengabaikan kebutuhan psikologis anak, sehingga anak mengembangkan perasaan permusuhan terhadap orang tuanya atau yang bisa disebut dengan basic histolitis. Perasaan tersebut seringkali ditekan oleh anak sehingga kemudian mengarah pada rasa khawatir yang samar. Kondisi ini merupakan kecemasan dasar atau basic anxiety. Ia didefinisikan Horney sebagai perasaan yang terisolasi dan tidak berdaya di dunia, yang berpotensi adanya kekerasan, cemburuan, penyerangan, dan sebagainya, yang disebut dengan potentially holistic. Horney mengidentifikasi 4 cara umum yang digunakan orang-orang untuk melindungi diri mereka dari dunia yang tidak dianggap bersahabat. Yang pertama, kasih sayang, merupakan bentuk strategi yang bisa mengarah pada authentic love atau membeli barang, material, dan bantuan tekstual. Yang kedua ada submissiveness, yang dilakukan dengan bergabung dengan organisasi sosial atau keagamaan. Selanjutnya ada giving power place population. Power adalah pertahanan dengan mendominasi orang lain. Passion adalah prestasi atau kemampuan. Sementara possession adalah terhadap kemiskinan yang memanifestasikan dirinya untuk merampas hak orang lain. Yang terakhir ada withdrawal atau mengembangkan kemandirian agar bisa lepas dari emosional dari orang lain. Perkembangan kepribadian. Perkembangan psikoanalisis sosial didasari dengan asumsi bahwa konflik sosial dan kultural akan sangat berpengaruh
besar dalam pembentukan kepribadian. Horne menekankan pentingnya masa kanak-kanak terhadap perkembangan kepribadian, di mana pengalaman trauma selama masa kanak-kanak nanti dapat berpengaruh terhadap bagaimana kepribadian seseorang tertentu. Apakah menjadi individu neurotik atau menjadi individu yang sehat? Teori kepribadian, Horne menjelaskan bahwa rasa cinta yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak mendorong berkembangnya kecemasan dan permusuhan dasar bagi setiap orang. Individu yang mengalami konflik dalam hidupnya tidak sadar bahwa ia memiliki kepribadian yang neurotik. Konflik neurotik sendiri merupakan konsep dasar yang dialami oleh individu. Implikasi teori kepribadian psikoanalisis sosial terhadap bimbingan konseling. Secara umum, kontribusi Conan Horney bagi konseling adalah penekanan pada peran pribadi untuk melakukan analisis diri dan self-help. Karena pada dasarnya orang memiliki kesehatan mental yang terdorong untuk bertindak sebagai terapis bagi dirinya sendiri. Meskipun demikian, teknik terapi yang dikembangkan Horney masih mengikuti teknik yang digunakan Freud. Psikoanalisis dibangun berdasarkan kinerja Freud dalam membantu para pasien yang mengalami masalah kejiwaan. Oleh karena itu, psikoanalisis dipandang juga sebagai pendekatan atau metode terapi dalam bimbingan dan konseling. Ada beberapa asumsi teori psikoanalisis terhadap bimbingan dan konseling. Yang pertama itu bertujuan untuk kuat ego sehingga mampu mengontrol dorongan-dorongan insting. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu dalam bercinta dan bekerja. Cara menurut analis dalam membantu pasien menggunakan beberapa metode. Yang pertama, asosiasi bebas. Asosiasi bebas ini merupakan teknik utama di psikoanalisis. Pasien diminta untuk mengatakan atau mengungkapkan apa yang berada dalam pikiran mereka. Yang kedua, ada analisis mimpi. Teknik ini sangat terkait dengan asosiasi bebas. Ketika pasien tidur, ego menjadi lebih lemah untuk mengontrol dorongan, impuls ID atau hal-hal yang tidak disadari. Dalam hal ini, pasien diminta untuk menceritakan isi mimpinya kepada konselor. Yang ketiga, interpretasi. Melalui interpretasi dari konselor ini, pasien menjadi terdorong untuk mengakui kesadarannya, baik terkait dengan pikiran, kegiatan, ataupun keinginan-keinginannya. Yang keempat ada resistensi. Resistensi, pasien ini ditanyakan dalam banyak cara, seperti menepati janji, menolak interpretasi, dan banyak menghabiskan waktu untuk berdiskusi. Yang terakhir adalah transferensi. Transferensi menjadi ketika pasien merespon analis atau konselor sebagai sosok pada waktu kecil atau sebagai orang tuanya. Baik, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.